untuk persoalan yang di Pak. Oke, Pak Yusron siap? Ya, silakan Pak Aryo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bapak Ibu. Terdengar Pak Yusron? Jelas Terdengar, Pak Pak. Aryo, Oke, jelas. ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita buka. Seperti ini perkenalkan dulu lah ya. Saya Sumaryo dari SMP 1 Merapen Purbalingga, penggerak Kombel Bergema dan penelaah banding KMM. Seperti itu kurang lebihnya dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti bersama narasumber kita yang luar biasa ini Pak Yusron dari SMK Negeri 1 Bukateja yang akan memaparkan nanti materinya adalah tentang bagaimana lolos di PMM, terus nanti tentang kesulitan belajar juga. Sebelumnya ini pemanasan tak bacakan kurikulum kita ini dulu nggak apa-apa. Ya Pak Yusron ya. Baik, Bapak Ibu, menyingkat waktu aja, ini tentang autobiografi tentang Pak Yusron. Yang pertama, beliau adalah dari prestasinya aja ini, finalis Anugerah ASN kategori juara terbaik Menpan RB juara satu ini. Yang kedua adalah juara satu guru inspiratif kategori SMK Kemendikbud 2023. Dan yang kedua adalah juara favorit Kreonova tentang Gubernur Jawa Tengah 2018. Dan juara tiga Kreonova Bubble Bangga Kabupaten Purbalingga tahun 2017 juara satu lomba kreasi ini banyak banget Bapak Ibu. Jadi silakan nanti bisa selama kurang lebih jam 8 sampai jam 9 akan kita kupas habis tentang bagaimana nanti bisa lolos di aksi nyata ini juga menjadi inspiratif buat kita semuanya. Akan lebih jelas nanti kita perdengarkan kepada uh, Pak Yusron. Monggo Pak, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Sumaryo, Bapak Ibu semua, rekan-rekan, para peserta bimbingan teknis acara yang dipelopori oleh Kemendikbudristek, oleh Dirjen GTK. Kita sama-sama sebenarnya di sana sebagai peserta di Bintek dalam anak dalam kesulitan belajar. Ya, eh, karena kita sama peserta dengan semangat dari mereka belajar, maka pada itu kami dari komunitas belajar sekolah inklusi merdeka menginisiasi sebuah pelatihan, menginisiasi sebuah diskusi bersama antara anggota, antara member, untuk sama-sama nanti kita mengupas tuntas bagaimana eh, cara untuk kita bisa lolos dalam aksi nyata dan mengirimkan bukti karya. Karena itu adalah hal yang wajib kita selesaikan sebagai peserta dalam bimbingan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, izinkan saya di sini Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga untuk memaparkan beberapa tips, beberapa eh, apa namanya saran yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu semua agar nanti bisa tembus dalam aksi nyata dan bukti karya dalam BIMTEK anak kesulitan belajar di GTK ini. Eh, saya beri judul Bertemu Susi. Nah, ini.
Di fotonya sih bukan Susi ini. Ini fotonya dengan Pak Iwan Sahrir. Kemarin ketika Hari Guru Nasional, kami guru-guru yang dipanggil diundang ke kementerian bertemu beliau di Hotel Millennium di Jakarta. Di sana kami mendapat penghargaan. Di sini mungkin terlihat juga ya piagam penghargaan sebagai guru inspiratif jenjang SMK. Jadi Pak Iwan Sahrir memberikan. Di sana saya bertemu dengan Pak Iwan Sahrir, tapi di title-nya, di judulnya ini saya beri judul Bertemu Susi. Nah, Susi ini adalah 9 tips sukses aksi nyata dan bukti karya untuk BIMTEK anak kesulitan belajar GTK Kemendikbudristek. Di sini saya Yusril Mubarok, tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sumario. Ini sedikit CV yang saya lampirkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya di dalam CV tersebut eh, merupakan alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2009 sampai 2013. Kemudian menjadi CPNS setelah lulus di SMK Negeri Kebuka Teja. Kemudian beberapa pengalaman yang saya ikuti, mulai dari Culture Exchange di Chiang Mai University, Thailand. Kemudian ada juga training teacher program ke Auckland University of Technology di New Zealand. Kemudian yang terakhir ke Korea Selatan mendapatkan beasiswa dari KOIKA di tahun 2010. Mendapatkan master degree di sana. Dan kemudian akhirnya di tahun-tahun berikutnya mengikuti kegiatan di Kemendikbudristek. Selain ini saya juga ingin memaparkan tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, di bagian PMM ini saya juga sertakan profil di bagian belakang itu. Kemarin ketika November 2023 sudah menyelesaikan 41 sertifikat, ya, 41 sertifikat. Nah, dengan sertifikat aksi nyata ini kemudian dipanggil oleh Kemendikbud untuk mendapatkan apresiasi inspirasi karena menyelesaikan banyak sertifikat ataupun topik pelatihan mandiri. Nah, itu beberapa kegiatan yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan semua untuk sedikit pemanasan, menginspirasi supaya sama-sama kita belajar. Kemudian ada beberapa juga kegiatan guru berbagi dan belajar. Cuma karena kemarin saya di tahun 2020 sampai 2021, ya kurang lebih hampir 2 tahun itu sibuk di Korea Selatan, ngampus gitu. Jadi tidak begitu banyak kegiatan guru berbagi belajar yang saya ikuti gitu. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak, ada yang lebih banyak gitu. Ini saya ikut kegiatan itu setelah pulang dari tahun 2002 sampai 2003 itu baru mengikuti. Kemudian selain itu juga beberapa kegiatan yang saya ikuti Bapak Ibu, ini di tahun 2024 menjadi narasumber di beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan online, offline, ini juga saya lampirkan gitu. Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu ada yang menginginkan ataupun membutuhkan narasumber, bisa mengontak dan nanti akan kita tindak lanjut dengan adanya kesepakatan dan sebagainya. Yaitu dari saya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bertemu Susi ini merupakan sebuah akronim ya. Bertemu Susi itu belajar, R itu kita membuat ringkasan atau risam, kemudian T-nya itu template, kemudian M-nya modifikasi, U-nya unggah. Bertemu. Nah, kemudian Susi itu siapa? Susi itu sampul, kemudian unggah, kemudian ada screenshot, kemudian ada imbas. Jadi 5 tips ini yang akan kami bagikan untuk Bapak Ibu semua untuk bisa menyelesaikan aksi nyata dan bukti karya. 5 tips pertama ini untuk aksi nyata dan kemudian 4 tips terakhir ini untuk bukti karya. Jadi nanti kita bisa pisahkan mana yang untuk bukti karya, mana yang untuk aksi nyata. Ya, bertemu Susi. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Yang berikutnya harus kita lakukan adalah B, belajar. Bapak Ibu, jangan lupa nanti kita yang paling pertama karena kegiatan kita kegiatan online dan semuanya berbasis LMS, jadi apapun itu adalah berbasis LMS yang ada di kita ya. Pertama kita harus belajar dari LMS lebih dahulu. LMS ini sudah Bapak Ibu semua bisa akses, terutama yang di batch 1 karena ada batch 1 dan batch 2 Bapak Ibu. Di grup itu di Telegram itu ramai sekali. Pak, saya belum bisa akses LMS, belum bisa akses LMS, saya seperti itu dan kemudian ada beberapa yang juga yang nanya ke fasilitatornya.
Tapi setelah telusuri, ternyata dia masuk batch 2. Iya, makanya LMS-nya belum bisa dibuka. Jadi pertama Bapak Ibu dilihat dulu batch-nya ikut yang mana, batch 1 atau batch 2. Kalau Bapak Ibu masuk ke batch 1, kemungkinan sudah bisa membuka LMS. Dan ketika belum bisa, nanti segera mungkin menghubungi ke fasilitator di kelasnya masing-masing. Ya, di kelasnya masing-masing silakan dihubungi. Ada sekitar 25 kelas, kemudian itu untuk 5.000 peserta BIMTEK ini. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk nanti Bapak Ibu bisa komunikasi dengan fasilitatornya. Harapannya nanti ketika masalah tersebut diungkapkan, nanti bisa dicarikan solusi. Apakah memang trouble-nya ada di LMS-nya, belum disetting untuk user kita, ataukah problemnya ada di kita, karena mungkin satu dan lain hal gitu ya. Ada juga yang mungkin lupa password dan sebagainya, itu juga bisa menghubungi admin di Dapodik ataupun di sekolah masing-masing. LMS yang ada, ini akan sedikit saya buka. Ini tampilan LMS yang ada, Bapak Ibu. Ini tertera di sini batch 1 di kelas 11. Jadi kita bisa tahu, oh kita ternyata di batch 1, berarti kita di sesi pertama, kemudian di kelas 11. Nah, kelas 11 itu nanti di Telegram sudah ada pembagian kelas-kelasnya, nanti dilihat saja, tinggal diklik masuk WA di kelas mana. Karena di kelas-kelas tersebut, yang saya lihat kebanyakan menggunakan aplikasi WA, tidak lagi menggunakan Telegram. Mungkin karena lebih familiar dengan WhatsApp daripada Telegram, jadi para fasilitator menggunakan WhatsApp. Tetapi tidak masalah, apapun aplikasinya, jelas nanti di sana dikomunikasikan saja. Dan saya yakin rekan-rekan yang ada di grup juga banyak yang membantu. Ketika kita bertanya, ada yang menjawab. Meskipun itu bukan fasilitator, tapi jawaban-jawaban rekan-rekan juga berdasarkan dari pengalaman mereka. Gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk belajar. Kemudian, pertama kita harus tahu dulu tampilan aplikasinya seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke kelas, selain ke dashboard, kita bisa masuk ke coursesnya. Ada kursusnya di sini, kursus-kursusnya, kumpulan-kumpulan kursusnya. Nah, kemudian timeline-nya juga harus kita lihat Bapak Ibu. Timeline-nya kita harus lihat dan cermati bahwa kita sudah di tanggal 5 ini kita sudah di tahap 4 ini harusnya sudah mulai tahap pengimbasan. Ya, sudah di tahap pengimbasan. Sudah tidak lagi belajar modul 1, 2, 3, 4, tapi harapannya dari aplikasi ini, idealnya kita sudah ada di pengimbasan. Meskipun pada prakteknya, saya yakin juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang masih terkendala dengan satu dan lain hal. Makanya dari kami, dari komunitas belajar Sekolah Inklusi Merdeka mengadakan bimbingan hari ini, adanya pertemuan hari ini supaya kita bisa sama-sama nanti berdiskusi kalau ada masalah. Siapa tahu nanti ada solusi. Bukan cuma dari kami, tapi juga dari rekan-rekan ataupun dari para peserta diklat itu. Kemudian, ketika sudah menyelesaikan, nanti di tanggal 9 ini baru bisa membuka untuk tes akhir dan refleksi secara rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, harapan kami dari komunitas belajar itu nanti di rencana tindak lanjutnya kita bisa kolaborasi bersama, kita bisa sharing bersama, dan nanti harapannya kita bisa mengembangkan komunitas ini bersama. Dan tindak lanjutnya misalnya nanti kita membuat sebuah komunitas, dan nanti komunitas tersebut nanti kita saling berbagi. Misalnya Bapak Ibu ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, nanti misalnya mau menjadi pemateri di komunitas ini, ya silahkan. Nanti akan kami siapkan mekanismenya, Bapak Ibu tinggal mengisi list hari apa bisa, kemudian jam berapa, nanti kita akan bagi di grup, harapannya semua yang hadir itu bisa saling menginspirasi. Oh, ternyata pelaksanaan untuk menangani anak dengan kesulitan belajar di sekolah A di Sumatera seperti ini. Oh, di sekolah B Kalimantan seperti ini. Sekolah C di Sulawesi seperti ini. Sekolah D di Papua seperti ini. Ya, harapannya itu menjadi sebuah tindak lanjut kita yang bisa masif sama-sama kita berdayakan melalui komunitas belajar yang ada di PMM ini. Jadi satu pintu untuk menyelesaikan banyak masalah. Ya, ini kemudian kita sekarang ada di tahap 4 di pengimbasan. Jadi pertama ini LMS ini Bapak Ibu yang harus kita sama-sama pahami terlebih dahulu agar nanti kita tahu role ataupun tahu peraturannya agar tidak tersesat. Kemudian ketika kita masuk di LMS ini ada di pembelajaran Bapak Ibu ada 4 modul yang harus diselesaikan. Modul yang pertama ada konsep peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian ada kesulitan membaca dan strategi dukungannya. Ketiga ada kesulitan menulis dan strategi dukungannya. Keempat kesulitan berhitung dan strategi dukungannya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama mulai dari baca, kemudian tulis, hitung, ya, calistung.
Ini adalah kesulitan yang di eh, bold ataupun ditekankan di pelatihan ini. Ini Bapak Ibu LMS-nya nanti bisa dipelajari dan bisa dilihat kembali. Kemudian setelah kita pelajari, kemudian kita harus bisa menyimpan, ya, menyimpan materi dengan rapi agar mudah dicari dan jika dibutuhkan kembali itu mudah untuk dipanggil. Pengalaman saya ketika menyelesaikan modul 1, saya selesaikan, kemudian ketika membuat aksi nyata ataupun membuat sebuah mind maps itu saya lupa harus buka lagi seperti itu modulnya. Modul 1 juga kan ada empat bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi buka lagi, lupa, oh buka lagi. Mungkin karena ingatannya jangka pendek ya, tidak, bukan ingatan jangka panjang. Jadi ketika sudah lewat beberapa, apalagi kalau lewat hari itu sudah, duh, tadi kemarin apa ya? Nah, berkaca dari itu, kemarin saya membuat sebuah notes, sebuah resume seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ketika menyelesaikan course, satu modul saya coba tulis di sini, modul 2, kesulitan belajar yang dialami oleh, nah seperti ini. Jenis-jenis kesulitan membaca apa, ya. Izin Pak Jadi, Yusron, bisa besarin lagi nggak tulisannya? oh ya, siapa? Ya. Jadi seperti ini. Jadi setelah menemukan informasi ataupun data dalam modul tersebut, kita buatkan catatan-catatan yang kira-kira nanti penting seperti itu ya. Ini juga nanti selain untuk aksi nyata, selain untuk nanti bukti karya juga mungkin nanti keluar di tes akhir. Kami juga tidak tahu. Tapi ini beberapa poin yang bisa kami catat. Jadi kesulitannya mulai dari decoding, fluency, kefasihan, poor reading, comprehension seperti itu. Dan kemudian di modul ketiga juga sama seperti itu ya, modul ketiga seperti itu. Ya, ini adalah catatan-catatan yang kami buat untuk menyelesaikan topik-topik yang ada, beberapa hal. Karena memang modul ini juga sebenarnya sangat nyaman Bapak Ibu. Sangat nyamannya kenapa? Karena tidak terlalu banyak tulisan to the point seperti itu ya. Jadi sebenarnya mudah gitu. Tapi karena mungkin butuh banyak eh, aplikasi ataupun file, jadi kalau dijadikan satu file kan lebih mudah. Buka satu bisa terbuka semua. Kalau yang diberikan di kementerian itu kan terpisah-pisah. Modul 1 ada 4, modul 2 ada 4, modul 3 ada 4, dan seterusnya. Ini Jadi itu, nyimpannya pakai apa, Mas? Google Doc ya? iya, kalau kami ini pakai Doc, Pak. Kami Oh, pakai pakai Doc. Doc. Biar mudah, tinggal Oke. manggil seperti ini. Iya. Ya, dan kemudian link-linknya juga kami aktifkan, biar nanti walaupun membuka juga tinggal dipencet seperti ini kan. Mudah, linknya diaktifkan. Ya. B yang pertama kita belajar, kemudian disimpan yang rapi. Ya seperti anak-anak sekolah ya, ketika kita baca, kita coba tulis, kita buat sebuah rangkuman seperti itu. Nah, rangkumannya ya seperti yang tadi kami coba taruh di notes ataupun di Google Doc, itu terserah Bapak Ibu gayanya ya. Ada yang suka pakai notes juga karena memang mungkin eh, ringan, lebih ringan. Ada yang pakai Microsoft Word juga ada gitu. Cuma kalau Microsoft Word kadang-kadang eh, kalau saya di sekolah ada laptop, di rumah ada komputer, jadi kalau ganti-ganti device seperti itu lebih mudah pakai yang cloud, penyimpanan secara online. Jadi kita dimanapun, saya di rumah risam, di sekolah baca bisa gitu, tidak perlu solak-solok flash disk. Jadi dengan resume tersebut kita bisa membantu untuk mengetahui ide-ide pokok yang ada dalam tulisan tersebut. Dengan kita tahu ide pokoknya, harapannya nanti kita bisa membuat sebuah eh, recall, memori yang cepat untuk ketika ada soal ataupun apa, kita tidak terlalu banyak membutuhkan waktu untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, beberapa langkah mungkin yang bisa kita lihat untuk membuat sebuah resume dalam sebuah teks adalah kita harus bisa tahu dulu ide secara keseluruhan. Oh, ini tentang lagi ngomongin apa nih? Kita lagi ngomongin tentang kesulitan belajar membaca. Oh, berarti ini kita tahu title-nya dulu apa, dibaca judulnya, kemudian kita tahu secara keseluruhan kemungkinan kita bisa menangkap. Kemudian pilih bagian yang penting. Bagian yang penting kalau di modul itu kan sudah ada ya Bapak Ibu. Pertama pengertian pasti. Yang kedua biasanya jenis-jenisnya apa. Kemudian tiga tentang structure atau strateginya seperti apa. Itu ada hal yang sangat mudah kita temukan dalam
teks tersebut. Jadi ini bisa sangat membantu. Kemudian setelah kita membaca tersebut, mungkin ketika kita baca kita masih ingat, tapi ketika mungkin nanti ganti hari, ganti pekan itu mungkin juga akan menjadi masalah. Untuk itu kita juga harus membuat sebuah ringkasan dengan gaya gaya menulis kita ataupun gaya pemahaman kita sendiri. Sertakan bagian-bagian penting, kemudian kita juga harus bisa menggunakan apa namanya bahasa yang mungkin bahasa yang lebih mudah kita pahami gitu ya, tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian untuk menarik juga kita bisa menambahkan warna ataupun menambahkan struktur yang khas dalam dalam catatan kita, resume kita. Misalnya ibu suka bunga, ya mungkin dalam resume itu, dalam mind maps itu dikasih bunga-bunga. Yang bapak-bapak mungkin suka burung, ya mungkin dikasih gambar burung. Itu hanya untuk memancing emosi, apa namanya, memori kita agar memorinya mengandung emosi, menjadi memori jangka panjang. Ya, ini sudah bernya sudah, tinggal tag template. Ya, Bapak Ibu, kalau saya lihat di postingan-postingan Bapak Ibu tentang bukti karya, itu banyak sekali Bapak Ibu yang sudah membuat. Ya, di sana juga kebanyakan mayoritas adalah sudah bisa menggunakan peta konsep mind maps tersebut. Ya, jadi eh, tidak banyak yang bisa dibahas karena memang opsi terbaik dalam membuat aplikasi zaman sekarang adalah berbasis Canva ya Bapak Ibu, berbasis Canva karena Canva ini memang sangat sangat mudah dan kemudian Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID, kita hanya tinggal masuk ke browser kemudian masuk ke Canva, kita koneksikan dengan akun belajar ID kita. Dengan mengkoneksikan tersebut, kita nanti bisa memilih template misalnya kemarin tentang anak ya seperti ini. Ketika kita pengen sesuatu mind maps, kita bisa tinggal buka misalnya dari awal. Kita buka dari awal coba. Kita buka dari awal. Kemudian di sini kita tinggal membuka konten apa yang kita buat. Misalnya karena tagihannya aksi nyata itu berupa peta konsep, kita tinggal tulis saja peta konsep. Dan nanti akan banyak sekali template-template yang keluar seperti itu. Ya, seperti ini peta konsepnya nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Hasilnya belajar. Ini semua peta-peta konsep yang nanti disesuaikan dengan gaya Bapak Ibu. Misalnya saya suka ini deh warna ungu misalnya, warna ungu. Ya, template-nya tinggal kita sesuaikan saja, sesuaikan template. Kemudian nanti tinggal kita ganti sesuai dengan redaksi. Jadi resume tadi sangat membantu Bapak Ibu. Kalau saya biasanya suka menggunakan 2 tab seperti ini. Jadi tab pertama, kemudian di sampingnya untuk tab kedua seperti ini. Jadi separuh-separuh, nggak usah bolak-balik buka langsung. Misalnya ini tentang kesulitan misalnya ini kita sesuaikan kesulitan berhitung. Ya, seperti ini. Misalnya pengertian. Karena kita sudah punya datanya, karena kita sudah punya ringkasannya tadi, kita hanya tinggal copy paste saja, copy paste seperti ini. Ini sangat membantu. Nanti tinggal sesuaikan saja besar kecil dan sebagainya, nanti ini ditata. Kategorinya kategori. Nah, seperti ini. Jadi resume ini sangat membantu Bapak Ibu dalam membuat nanti aksi nyatanya agar lebih mudah ya. Nanti sesuaikan sendiri. Nanti disesuaikan template-nya, kemudian dengan bantuan ini akan mempermudah kita untuk membuat sebuah resume. Ya. Ini kemudian kita kembali ke paparannya. Ke paparannya kita sampai ke 4. Kemudian modifikasi ya tadi yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu, caranya tinggal copy paste dari resume ataupun ringkasan yang sudah kita buat, kita tinggal copy paste saja di sana, copy paste supaya nanti mempermudah kita. Dan kemudian kita memodifikasi dengan gaya dan keinginan kita. Jangan lupa di sana dalam sebuah template itu diperhatikan ya Bapak Ibu kesesuaian tentang
warna, kemudian bentuk. Warnanya misalnya warna dasarnya ungu seperti tadi ya. Ya kita coba carikan warna-warna yang seirama, misalnya ungu dimainkan, ada yang grade tua, ada yang grade muda seperti itu agar nanti mencolok. Tidak ditabrak ungu, ditabrak merah, ditabrak hijau, ditabrak apa gitu. Kalau kesannya terlalu maksa nanti jadi kurang enak dipandang. Kemudian bentuknya, shape-nya juga kita perhatikan. Tadi shape-nya kalau kita lihat di template yang tadi itu kan shape-nya dari awan ya, bentuknya lekukan. Kita jangan memaksa memasukkan shape lain ataupun bentuk lain. Bentuknya misalnya rectangle, segitiga ataupun persegi empat itu nanti akan terkesannya tidak seirama karena irama yang di awal itu tadi bentuknya adalah lengkungan. Jadi nanti kita lihat. Kemudian orientasi media. Orientasi media ini juga menurut saya penting Bapak Ibu. Kemarin saya pernah lihat itu yang bukti karya, ada salah satu rekan kita yang minum bukti karya. Enggak salah, enggak salah. Itu semua enggak ada yang salah. Cuma kalau buat saya pribadi, kurang nyaman saja. Jadi dia membuat cover itu bentuknya portrait berdiri, kemudian aksi nyatanya bentuknya landscape gitu ya. Jadi portrait sama landscape dalam satu file gitu. Saya ngebayangin kalau itu dijilid, ngejilidnya kemana gitu. Jadi orientasi kita ya harus ke sana juga. Kalau bisa seirama, kalau potret-potret semua, landscape semua, nanti biar rapih gitu. Walaupun nanti akan ada Bapak Ibu mau kenang-kenangan, mau dicetak, dijilid ataupun dimasukkan ke perpustakaan, kan nanti juga yang menjilid lebih enak, lebih mudah dalam mengorganisirnya. Kemudian juga logo yang dipakai, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyertakan logo. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu ada logo sekolah atau dinas pendidikan ataupun pemerintah kabupaten kota atau provinsi, nanti juga bisa dimasukkan ke sana. Itu juga untuk membantu identitas kita. Misalnya kita dari sekolah, misalnya sekolah dasar, nah nanti biasanya pakai logo kabupaten, gitu. Ataupun nanti Kementerian Tuturi Handayani, seperti itu juga bisa nanti kita sediakan logo-logo di sana untuk membantu kita dalam menyelesaikan ataupun membantu kita dalam membuat dokumen kita lebih baik lagi ataupun lebih uh, menjadi ikonik seperti itu. Kemudian jenis huruf juga kita harus bisa melihat jenis hurufnya apakah sesuai atau tidak, ataukah terlalu besar atau terlalu kecil, nanti juga bisa dilihat jenis hurufnya agar nanti bisa nyaman Bapak Ibu dalam melihat ataupun membuat sebuah paparan yang unik yang nanti bisa dibaca. Gitu. Jadi karena ini seperti infografis ya Bapak Ibu. Kontennya itu bukan hanya nanti dilihat bentuknya ataupun dilihat seninya saja, tapi juga harus keterbacaannya. Keterbacaannya Bapak Ibu juga harus perhatikan agar nanti baik penilai ataupun nanti yang melakukan penelaah itu bisa lebih mudah dalam melihat isi dari nyata kita. Kemudian gambar pendukung juga jangan lupa Bapak Ibu untuk sesuaikan dengan karakter. Misalnya Bapak Ibu mengajar di sekolah menengah pertama SMP yang mungkin gambar anak-anak dengan umur segitu gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar ya, dicarikan icon ataupun bentuk-bentuk figur atau gambar pendukung yang sesuai gitu. Biar nanti mudah dalam melakukan identifikasi. Kemudian yang terakhir untuk aksinya ini juga kemarin di grup itu malah ramai banget ini. Unggah pada LMS pada bagian aksi nyata sesuai modul. Ya, karena Bapak Ibu di grup itu banyak yang ramai. Jangan sampai keliru mengunggah konsep yang sudah dibuat pada modul dan folder yang benar. Namai berkas sesuai modul agar mudah dan menemukannya memasukkan dalam kelas. Di grup itu banyak yang nanya, Pak, Bu, saya salah unggahnya eh, eh, di bagian bukti karya itu bukan yang di dokumen teknis. Kan kalau di juknisnya, di arahan dari panitia itu kita disuruh mengunggah di dokumen teknis ya Bapak Ibu. Jadi tidak diunggah di yang lain seperti aksi nyata ataupun apa. Jadi di sini kita lihat Ibu bukti karya. Ini kan banyak opsinya. Ini ada artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan, praktek pembelajaran, praktik baik, RPP modul, karya lainnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengunggah, itu diperhatikan bahwa nanti arahannya adalah di dokumen teknis ini. Dokumen teknis, kemudian diunggah di sana.
Saya akan sedikit mundur, coba tambah karya saya. Kemudian di sini kita lihat dokumen teknis, ya, bentuknya video dan dokumen. Tapi ini kita ambil dokumennya saja. Kemudian tinggal kita unggah, kemudian kita berikan title dan sebagainya dan sebagainya. Terus solusinya gimana kalau yang salah unggah misalnya? Kalau yang salah unggah seperti apa solusinya? Ya, itu nanti silahkan dikonsultasikan kepada mentornya masing-masing, apakah nanti perlu perbaikan atau tidak dan sebagainya. Karena kemungkinan yang akan mengoreksi juga mereka, mungkin mentor-mentor kelas yang akan menjadi penelaah ataupun validator gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih memilih untuk diunggah ulang di dokumen teknis daripada nanti salah gitu ya. Mending kita punya dua dokumen berbeda. Kalaupun nanti mau dihapus juga mau apa namanya kita bisa lihat misalnya karya saya seperti ini ya, di bagian ini Bapak Ibu juga bisa menghapus karya. Misalnya saya salah masukin ke misalnya di praktek pembelajaran gitu udah apa praktek baik misalnya udah terlanjur masuk sini, waduh salah gitu ya, kita tinggal masuk saja ke dokumennya, kemudian di titik tiga ini Bapak Ibu bisa diklik kemudian hapus karya. Jadi yang kemarin sudah salah kamar ya mungkin lebih baik diunggah lagi, kemudian di yang lama dihapus karya biar nanti tidak saling tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi satu karya ya satu laptop. Karena tidak begitu ini kita masih punya waktu gitu, masih punya waktu daripada nanti perbaikan setelah tanggal 12 itu kan nanti juga akan merugikan Bapak Ibu, harusnya udah ayem sudah bisa melakukan tugas yang lain tapi masih kepikiran karena Bapak Ibu salah salah kamar gitu. Padahal itu kan hanya tinggal memasukkan saja, tinggal salah kamar itu merugikan buat saya. Bertemu. Nah, ini sudah sampai ke bertemu. Ini sudah selesai mengunggah aksi nyata pada bagian yang ada di PMM itu, di karya di dokumen teknis. Jadi Bapak Ibu, setelah menyelesaikan ini, nanti kita akan dapatkan tahap berikutnya adalah SUSI S ya. Kita harus bisa memberikan sampul yang representatif. Jadi tadi sudah ada empat aksi nyata. Sebenarnya sih nggak wajib ya Bapak Ibu, nggak wajib untuk memberikan sampul ini. Tapi karena aksi nyata itu ada empat dan beda-beda kategorinya. Jadi kalau saya pribadi itu memilih memberikan sampul. Kenapa harus diberi sampul yang representatif itu nanti agar mudah dalam menyelesaikan ataupun eh, penelaah itu mudah dalam membaca ataupun mengidentifikasi. Jangan lupa nanti di sampul tersebut diberikan identitas. Identitas bisa berupa identitas nama, instansi, kemudian bisa juga diberikan logo. Logo itu juga sebuah identitas ya Bapak Ibu, logo sekolah ataupun logo kabupaten, logo provinsi, tergantung instansi Bapak Ibu bernaung di mana. Kemudian berikutnya adalah judul. Berikan judul yang menarik dan mudah dibaca. Pemilihan font, pemilihan warna, pemilihan tata letak itu juga nanti bisa Bapak Ibu pertimbangkan dalam membuat sebuah cover ataupun judul. Kemudian penyelenggaranya jangan lupa diberi tulisan Kemendikbudristek, Dirjen KTK dan sebagainya. Kemudian mungkin diberi juga tentang identitas ataupun platnya seperti itu Bapak Ibu biar nanti mudah dalam menyelesaikan. Nah, seperti ini sampel sampul yang saya buat, sampul yang saya buat. Ini saya beri judul kumpulan aksi nyata anak kesulitan belajar di KTK Kemendikbudristek ya. Mungkin bisa ditambahkan juga tahunnya Ristek tahun 2024 seperti itu. Nah, tulisannya ada logo-logonya. Karena saya di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, saya pakai logo Jawa Tengah. Kemudian di sini juga pakai icon-icon anak-anak yang satu bisa melompat, yang satu tidak, mendatangkan adanya sebuah kesulitan seperti itu, adanya diferensiasi ataupun mungkin dia tidak mampu ataupun ketakutan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa Bapak Ibu pertimbangkan dalam nanti menyelesaikan diklat ini. Kita bisa memberikan sampul sebelum nanti diunggah di tempat yang benar seperti itu. Nah, berikutnya
Ya, ini nyambung ke yang tadi, unggah di bukti karya. Ya, awas jangan sampai salah kamar. Tadi sudah kita bahas bagaimana Bapak Ibu. Ini salah satu sampel saja. Eh, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke bukti karya seperti ini, kemudian diklik ya di dokumen teknis seperti ini di sini dokumen teknis. Lalu kalau yang sudah terlanjur mungkin bisa diunggah lagi dokumen teknis dan kemudian yang lama bisa dihapus seperti itu. Nah, ini ya juga ada salah satu karya ataupun postingan dari rekan-rekan di grup. Ini maaf saya ambil salah satu sampel untuk ya kita jadikan pelajaran bersama. Ini diunggah tanggal 3 Agustus, jadi Kasik ya, Kasik sudah diunggah. Kemudian saya salah kamar, ini di praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran bukan dokumen teknis. Di sini deskripsinya bimbingan teknis pengenalan anak kesulitan belajar. Nah ini apa namanya? Yang ditulis oleh salah satu rekan kita di sini ya. Ini saya ambil sampel saja. Eh, Penempatannya ada di praktek pembelajaran. Jadi nanti bisa direvisi. Ya, sekarang tinggal screenshot kita setelah kita unggah di aksinya tersebut di bukti karya, kemudian kita lakukan screenshot karena ini yang diminta oleh panitia ataupun tim penelaahnya. Kita diminta untuk melakukan screen capture dan ini sampel yang saya buat dalam melakukan screenshot. Kalau saya Bapak Ibu suka screenshot ini kemarin saya ambil dari handphone, makanya ini ada 3 screenshot. Screenshot pertama saya ingin menampilkan ini ada di dokumen teknis, highlightnya di dokumen teknis. Kemudian screenshot yang kedua di tampilannya di sini ada identitas saya, jangan sampai ini screenshotnya punya orang lain gitu kan. Jadi saya tampilkan nama, di sini ada dokumen teknis, ini sudah nama. Kemudian screenshot terakhir adalah tentang aksi nyatanya, ya ini yang pengen saya tonjolkan. Saya taruh di folder Bapak Ibu, jadi ini ada screenshot yang tadi yang saya perlihatkan. Kemudian di folder tersebut saya juga barengkan dengan dimasukkan dalam Google Slide. Saya suka pakai Google Workspace karena mungkin terkoneksi satu sama lain ya, jadi mudah. Nah, ini juga saya berikan linknya sekalian, link. Jadi rekan-rekan panitia juga bisa mantau langsung ke link yang sudah saya buat. Gitu. Langsung masuk ke sini. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian setelah itu diunggah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Ya. Kemudian yang langkah terakhir adalah pengimbasan. Pengimbasan di sana di LMS ada 2 macam pengimbasan, yaitu pengimbasan online dan offline. Atau pengimbasan ke PMM melalui bukti karya tadi. Kemudian satunya adalah melalui komunitas belajar. Nah, yang ingin saya perlihatkan, yang pertama adalah tentang yang PMM. Di sini kita bisa lihat ketika kita klik, ini bedanya dengan yang aksi nyata itu, kalau aksi nyata diklik dia langsung muncul. Tapi kalau yang bukti karya ini, kita harus klik dulu baru bisa pop up ke halaman berikutnya untuk melihat kumpulan aksi nyata yang sudah kita unggah. Ya. Pastikan sudah benar, kemudian sudah urut. Kalaupun sudah dirasa sesuai, berarti nanti kita tinggal sebarkan saja di komunitas kita ataupun di jejaring kita. Sebarkan. Yang pertama untuk berbagi inspirasi, yang kedua juga untuk bisa mendapatkan umpan balik ke rekan-rekan ya. Dilihat umpan baliknya, kemudian mungkin ada masukan ataupun ada hal yang menarik yang bisa kita sama-sama pelajari, yang bisa kita refleksikan seperti itu. Ya, ini tanggapan-tanggapan yang sudah rekan-rekan berikan pada pengimbasan yang online gitu. Kemudian pengimbasan kedua, pengimbasan pada Kombel itu di panitia sendiri memberikan sebuah batasan ataupun sebuah rambu-rambu Kombel di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun nanti fasilitatornya memberikan izin ataupun memberikan sebuah permission, kita juga bisa melakukan kombelnya di kombel secara online seperti ini. Karena ini juga termasuk komunitas belajar. Ya, kalau saya pribadi, saya belum menyelesaikan di komunitas belajar yang kami naungi karena hari ini, maaf, rencananya besok akan ada rapat dengan rekan-rekan. Jadi ketika rapat tersebut, harapannya nanti saya minta waktu beberapa, mungkin 15 menit atau 1,5 jam, itu untuk melakukan pengimbasan. Jadi untuk melakukan pengimbasan tersebut, nanti baru untuk di sini saya belum menyelesaikan yang pengimbasan langsung. Besok rencananya akan melakukan pengimbasan bersama rekan-rekan yang rapat bersama kami. Harapannya nanti kita bisa saling memberikan masukan dan bisa memberikan effort, apa namanya, bisa memberikan education yang lebih luas kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Karena di sekolah saya itu ada sekitar 105 guru, 105 guru, dan kemudian ada 2 orang yang mengikuti kegiatan ini. Ya, ada 2 orang yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Jadi masih ada seratusan lebih guru lain yang belum. Harapannya dengan nanti ada pengimbasan secara langsung di sekolah, akan lebih banyak orang ataupun guru yang aware atau yang lebih lebih peduli terhadap anak dengan kesulitan belajar ini. Karena paradigmanya, anak kesulitan belajar itu kita lebih banyak mengklaim bahwa anak tersebut mungkin kita katakan anak bodoh ataupun anak malas. Ternyata setelah saya belajar di sini, ada beberapa hal yang mungkin memang anak itu memang tidak bisa gitu, bukan karena dia tidak mau, tapi memang dia tidak mampu, tidak bisa sampai ke sana gitu ya. Jadi kita kadang-kadang sok menjudge anak itu tidak bisa berhitung, misalnya, kok kamu bodoh sekali, masa ini tambah ini nggak bisa, dan sebagainya. Itu kan eh, kadang-kadang stigma yang ada di masyarakat yang menurut saya perlu bisa sama-sama kita benahi bersama dalam kajian bimbingan teknis anak kesulitan belajar ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini mungkin kita bisa sama-sama berdiskusi untuk melihat ataupun melakukan sebuah uh, sharing pengalaman, ataupun Bapak Ibu yang lain yang punya kesulitan nanti bisa sama-sama kita diskusikan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator, kepada Pak Sumario. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ison. Berikan aplaus buat Pak Ison di diktator masing-masing Bapak Ibu yang luar biasa materinya. Untuk sesi berikutnya itu nanti diskusi bersama. Buka termin ya Pak Ison. 3. Satu terminnya berapa? 2. Ya, boleh. Untuk penanya. Oh, ratu cai. Dosa. Monggo. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lesen boleh, atau yang di chatnya ini ada beberapa yang tanya. Suka tak? Lagi ada cerita kau. Tak ambil ke. Iki bukan kerja musik. Assalamualaikum, Pak Yusman. Oh, monggo Pak. Nggih, Pak Agus Susilo, monggo. Nggih, Pak Yusman ngapunten. Eh, Kemarin saya untuk pengimbasan di Kombel itu pakai video, sehingga dari file PDF tak videokan, sehingga di situ saya memang kurang baca tentang apa namanya saluran yang harus di itu ya, harus di dokumen itu, sehingga saya masuknya ke itu ke apa namanya praktek baik gitu. Nah ini ketika saya mengupload lagi di dokumen itu, yang lama itu terhapus apa masih enggak ya? Gitu Mas. Apa apa secara dengan otomatis tertumpuk begitu Mas? Terima kasih. Ya, silakan untuk pertanyaan kedua dulu Pak Aryo, nanti kita coba tampung. Oke, ditamu dulu nggih. Terima kasih Pak Agus. Sekarang ini ada Pak Randi. Monggo. Halo Pak Randi, boleh open mic?
Oke, baik. Terima kasih Pak Yusron dan Pak Sumario telah mempersilakan saya untuk bertanya. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak bertanya, namun ini Pak Yusron, saya lebih akan banyak meminta nih, Pak. Eh, Perkenalkan Pak, saya Randi Trivediansa dari Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Eh, yang ingin saya tanyakan, jujur saya belum praktik sebenarnya Pak, tapi saya juga sangat pengen mengikuti ini. Apalagi ini Pak Yusron dari Bergema ini apa ya Pak ya, rezeki bagi saya karena akan menimba ilmu dari ya orang yang berpengalaman yang sudah malah melintang di dunia pendidikan dan bahkan sampai ke luar negeri gitu Pak ya, New Zealand dan Korea. Sempat juga tadi dia ada salah satu negaranya. Ini itu tadi rezeki bagi saya. Hal yang saya ingin tanyakan pertama adalah itu tadi kan mind map Pak. Nah, mind map itu dibuatnya satu per satu kah? Misalnya satu modul nih, satu modul kan mind mapnya satu. Jadi dipisahkah atau penggabungannya nanti sebelum misalnya kita melakukan pengimbasan di PMM. Kemudian tadi sebenarnya tidak diharuskan, akan tetapi akan lebih baik kalau misalnya diberi semacam sampul seperti itu. Nah, bolehlah sekali lagi bagaimana menyusun sampul yang bagus. Kemudian tadi itu yang saya penasaran adalah bagaimana memadu padankan warna-warna, misalnya tadi seperti ungu, kemudian mungkin ungu muda agar tidak tertumpang tindih warnanya seperti itu. Nah, ini Pak yang detail seperti ini yang jujur ini kami butuhkan seperti itu Pak. Jadi ketika kami ingin membuat yang namanya mind map dengan mungkin cara kami sendiri, nah itu akan lebih bagus seperti itu Pak. Tidak kami hanya memakai template yang sudah ada seperti itu Pak. Jadi mohon kalau memang malam ini sempat untuk diajarkan kepada kami, kepala kami sudah belajar dengan suhunya seperti itu ya. Mohon diajarkan seperti itu. Kemudian eh tadi Bapak sudah meringkas ya, meringkas apa yang sudah Bapak dapatkan di modul. Sebenarnya saya malum untuk meminta itu eh dikarenakan kami harus belajar seperti itu. Namun paling tidak mungkin kami akan agak sedikit curi start jika kalau itu memang sudah diberikan, Pak. Dan kami akan membuatnya mungkin malam ini atau besok seperti itu. Ketika kami sudah belajar nanti, ya kami sudah bisa memberikan hal yang terbaik menurut kami seperti itu, Pak. Terima kasih mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf eh, terlihat ambisi sih mungkin Pak ya seperti itu. Namun suatu rezeki saya bisa bertemu dengan Pak Yusron walaupun masih dalam keadaan dunia maya. Mudah-mudahan nanti di dunia nyata kita bisa bertemu Pak dengan orang yang hebat seperti Pak Sumario, Pak Yusron Warok luar biasa. Kita dipertemukan di ruang eh, yang tidak mungkin saya tidak menyangka berada di ruang sini seperti itu Pak. Terima kasih Pak Yusron dan Pak Sumario. Itu saja. Oke. Terima kasih Pak Randy. Ini ada satu lagi Pak Yusron, Bu Niluh, Dewi monggo. Halo, selamat malam Pak Yusron. Ya, Eh, silakan saya Bu. uh, Yolda Febrianti dari Bali. Saya mau nanya, dari kemarin saya ada kebingungan tentang pengimbasan di Kombal ya. Itu kan setelah pengimbasan itu kalau nggak salah ada 5 kolom. Nah, di kolomnya itu kalau nggak salah ada tanggapan Bapak atau Ibu guru pengimbasan. Tanggapan gitu ya. Itu gimana ya maksudnya bentuknya? Apakah kita bercerita tentang tanggapan teman-teman sejawat kita? Apa bagaimana? Apa isi umpan balik biasanya seperti isi Google Form gitu? Nanti itu diselipkan di foto atau bagaimana ya Pak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Niluh. Semoga Pak Yusron sudah 3 termin dari Pak Agus, Pak Randi, dan Bu Niluh. Monggo. Harus satu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Coba saya identifikasi satu persatu dulu Pak Aryo. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Agus tadi tentang video yang
salah membuat ya, karena tagihannya itu berupa PDF, tapi beliaunya mungkin semangat sekali membuat video, jadi bikin video gitu ya. Tapi nggak masalah, menurut saya nggak masalah. Itu karena memang kreativitas kita sendiri-sendiri. Tapi yang menjadi problem adalah tagihan di BIMTEK ini memang bentuknya rigid ya Bapak Ibu. Jadi saya coba share di sini. Kalau yang lain, mungkin Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata misalnya ya. Kalau mengerjakan aksi nyata, itu Bapak Ibu bisa milih bentuknya mau bentuk video atau bentuk PDF, itu bisa. Tapi kalau yang di BMTech ini, panitia sudah nyetel untuk pelatihannya, apa namanya, bentuknya ini bentuk yang sudah harus, eh, apa namanya, PDF seperti itu. Misalnya kayak ini, pendidikan inklusi dasar. Ini kita bisa milih aksi nyatanya, misalnya ambil salah satu, saya sampling saja, lengkapi, bla 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 bla. Ini nanti ending-endingnya kita bisa memilih juga seperti itu ya, seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati terhadap tagihannya. Terus tadi yang ditanyakan oleh beliau Pak Agus, nanti jadi tinggal bentuk PDF-nya ataupun bentuk videonya, kalau videonya bentuknya slide, itu tinggal di save as saja dalam bentuk PDF dan kemudian dimasukkan ke dokumen ataupun ke eh, bagian aksi apa, bukan di yang lain ya, tapi yang nanti gitu di bukti karya kita kemudian di dokumen teknis itu. Seperti di sini di bukti karya kemudian kita masuk ke dokumen teknis. Unggahnya ini. Yang lama gimana Pak? Yang lamanya karena ini sistemnya bukan sistem yang sistem auto bisa menyimpan gitu enggak. Jadi karena kalau sudah beda kamar ya PMM itu akan menganggap itu dua dokumen yang berbeda, Pak. Dia tidak tahu kalau itu dokumen yang sama. Jadi kita harus sebagai penulis ataupun sebagai admin harus bisa mendelete terlebih dahulu. Misalnya tadi salah masukkan ke misalnya ke praktek pembelajaran ya, misalnya Pak Agus salah ke sini ya tinggal dibuka saja, kemudian klik tiga ini, klik kemudian hapus karya ya, dihapus. Jadi dihapus secara manual, kemudian yang lain diunggah secara manual juga di tempat yang benar di bukti karya tersebut di bagian dokumen teknis seperti itu Pak Agus. Jadi videonya dibuat PDF, kemudian yang lama silakan dihapus, yang baru PDF-nya ditaruh di dokumen teknis di bukti karya. Itu jawaban pertama untuk Pak Agus. Kemudian yang kedua dari Pak Randi, ini juga terima kasih atas antusiasmenya. Ya di sini sama-sama kita belajar Pak Randi gitu. Jadi sama-sama belajar. Saya juga di grup itu meskipun ada yang ngupload itu juga saya yakin banyak juga yang seperti saya kayak silent reader gitu. Hanya ada yang komen atau yang memberi pendapat mungkin sudah ada yang balas jadi kita juga nggak balas gitu kan, nggak efektif juga semua orang balas-balasin satu topik. Kalau udah balas dan udah bener ya udah dibiarkan. Atau nggak ada teman kita yang ngupload sesuatu kemudian kita lihat ada yang kurang benar ya mungkin eh, kalau misalnya kita langsung menyampaikan juga mungkin khawatirnya beda persepsinya gitu. Jadi kadang-kadang ya hanya untuk pelajaran kita saja, oh kayak ini belum pas gitu, tapi berdasarkan panduan seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa langsung menembak bahwa menjudge gitu. Takutnya terjadi salah paham karena ada di dunia maya kadang-kadang sulit gitu. Kita pengen menegur ataupun ingin apa namanya membenarkan, mengkoreksi, tapi ya mau salah persepsi itu juga kadang-kadang yang jadi pertimbangan kami. Tapi dalam forum ini semoga nanti kita semua menjadi orang-orang yang terbuka terhadap kritik dan saran dan bisa saling membantu. Kemudian untuk teknisnya mind maps ini dipisah atau digabung? Ya, Pak Radi seperti yang tadi saya simulasikan bahwa di sini sebenarnya dalam file saya buat dalam satu file, satu file yang sama. Jadi awalnya saya buat yang modul satu dulu selesai, biar terlihat berbeda saya kasih kontras. Yang modul satu saya pakai hitam, yang modul dua pakai putih, gitu. Biar kelihatan kontras aja sih kemarin saya. Kemudian cari kesulitan membaca ini saya lihat orang pakai teks seperti ini kayak kelihatan orang lagi membaca gitu ya, biar menambah memberikan ilustrasi seperti itu saja. Kemudian di bagian ketiga ini tentang kesulitan menulis ya. Ini anak bingung ya, kesulitan menulis ada buku, ada pulpen, ada angka dan sebagainya. Kesulitan menulis. Dan yang terakhir adalah kesulitan berhitung ya. Kelihatan seperti ini kayak
Kalau orang dulu bilang mungkin IQ jongkok seperti itu ya, ngitung susah gitu. Jadi ini semua adalah hal-hal yang apa namanya sebenarnya kalau buat saya sendiri ada filosofinya gitu mungkin ya, tapi ya tidak perlu dijabarkan ke setiap orang. Tapi saya punya nilai-nilai ataupun saya punya penafsiran sendiri terhadap gambar-gambar yang saya sampaikan di sini. Nah, kemudian Izin Pak. dibuat satu ya, Pak Yusran ngapunten. iya, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Di Pak Randi tadi menyampaikan kalau saya buat satu Pak Randi, kalau dibuat 4 file berbeda kesulitan untuk menata karena kalau Pak Randi bisa lihat dalam Canva itu kan satu file dengan lain itu bisa-bisa dan bisa besar ya. Jadi kalau misalnya bisa-bisa saya juga khawatirnya makan space terlalu banyak dalam tampilannya, saya susah untuk mencari. Kalau ini kan mudah. Satu selesai, kemudian dua selesai, tiga selesai. Tapi tidak seperti itu Pak Randi. Yang saya lakukan adalah satu dulu selesai, kemudian diunduh. Ini kan ada bagian unduh nih, bagikan, kemudian diunduh. Karena setiap modul itu di akhirnya ada aksi nyata yang harus diunggah dan itu bentuknya mind maps. Ya, diunduh, kita unduh, di sini ada unduh, klik, kemudian kita tinggal unduh dalam bentuk PDF. Ya, bentuk PDF, kemudian halamannya dilihat, oh ini halaman 2 nih, berarti yang lain dihilangin, dicentangin, halaman saat ini saja halaman 2, maka dia akan terunduh dengan sendirinya di halaman kedua. Ini kemudian dimasukkan ke dalam LMS, di dalam LMS tersebut nanti kita apa namanya di sini ya. Ini kan ada aksi nyata, misalnya tagihan nomor 1 aksi nyata ini seperti ini. Jadi tidak bisa diunduh semua bareng-bareng karena memang tagihan aksi nyata ini per modul. Ya, tinggal buka nanti dimasukkan ke sini, ya seperti itu. Kemudian di modul kedua juga sama, selesai kita unduh lagi, kemudian kita masukkan. Di sini dikerjakan, diupload seperti ini. Izin Pak Yusron, Ya, berarti silakan. kita kita akan mengupload itu hanya satu mind map saja ya Pak ya. Misalnya untuk modul satu mind map, kemudian modul 2 satu mind map, eh, yang penggabungannya itu nanti mungkin di apa namanya di pengimbasan PMM ya Pak. Iya, Seperti itu. betul sekali. Betul. Nah, nanti kalau sudah sampai modul keempat, nanti modul keempat, kemudian kita mau masukkan ke bukti karya, ini kita tinggal unduh, tapi unduhnya semuanya. Kan berarti hanya tinggal ini saja. Semua halaman 1 sampai 5 unduh gitu. Nanti 1 sampai 5 selesai, ada sampulnya, kemudian ditaruh di dalam bukti karya. Ditaruh di depan bukti karya, seperti itu. Nah, berikutnya, pertanyaan yang berikutnya dari Pak Randi itu, tentang bagaimana memotivasi dan dekorasi. Sebenarnya di sini tuh sebenarnya sudah ada artificial intelligence-nya Pak Randi. Jadi apapun yang kita taruh di sini sebenarnya dia sudah bisa memanggil rekan-rekan yang lain ya. Ini misalnya saya tadi membuat presentasi seperti ini, ada gambar orang seperti ini. Ya kita tinggal buka saja, kemudian dia bisa memanggil yang lain. Nah kemudian di sini juga ada yang unik di dalam Canva ini. Saya yang suka di Canva ini, ketika kita bisa klik, kita bisa juga melihat tag-nya apa saja di sini tag-tagnya. Ya, misalnya tentang children, ya kita tinggal klik ini, nanti dia akan memanggil semua tag yang sama seperti itu. Jadi mudah dalam melakukan klasifikasi seperti itu, melakukan klasifikasi dan membuat ini menjadi satu jenis tampilan yang sama. Jadi kita tidak perlu khawatir karena di sini berbasis cloud, jadi apapun yang kita panggil itu akan menyedot, men-trigger yang lainnya juga. Kemudian untuk resume-nya gimana? Ya, ini materi pada malam hari ini akan saya bagi Bapak Ibu. Jadi ini resume-nya ada di bagian yang ini di slide keempat resume ini ya. Ya nanti Pak Rani bisa akses. Saya bagikan. Semua yang punya tautan bisa lihat ini. Kemudian saya share di chat ya, chat paparan. Ya nanti biar Pak Rani dan rekan-rekan lain bisa ikut mengakses dan bisa melihat. Meskipun resume yang saya buat itu mungkin nggak sempurna, ya mohon maaf itu yang bisa saya buat. Kemudian di modul 1 juga
nggak ada karena waktu itu modul satu saya masih manual, buka tutup buka tutup. Kemudian ketika saya kewalahan saya baru Iya, baru saya lah ini saya jadikan satu Google Docs saja lah gitu. Jadi Bapak Ibu itu bisa dilihat nanti bisa dipelajari sendiri gitu. Dan maaf di modul satu nggak ada karena baru kepikiran di modul 2. Solusi itu datang karena ada masalah. Ketika sudah ada masalah di modul satu baru modul 2-nya sedikit-sedikit dicatat seperti itu. Semoga bisa membantu. Mungkin itu dari saya untuk Pak Randi. Semoga nanti kalau kurang puas bisa kita lanjut lagi. Kita ke Bu Niluh dulu dari Bali. Untuk pengimbasan Kombel yang tadi seperti Bu Niluh sampaikan, saya ingin memberikan sedikit sharing ya Bu Niluh. Ini saya akan bukakan Google Drive saya yang lain. Jadi mungkin ini bisa memberikan inspirasi. Selama ini yang saya lakukan untuk menyelesaikan aksi nyata itu saya membuat sebuah drive seperti ini, membuat drive. Kemudian kita di drive tersebut adalah kumpulan dokumen-dokumen aksi nyata yang ada. Nanti bisa ditiru untuk pengimbasan. Rencana saya pengimbasan juga akan sama seperti ini, Bapak Ibu. Pengimbasan yang saya buat kemungkinan akan sama seperti ini. Jadi biasanya kalau saya buatnya pakai Google Slide, yang sudah jadi Google Slide-nya mana ya? Google Slide, berdampak pada murid. Nah, ini slide-nya udah jadi. Nah, di sini satu folder ini isinya apa? Isinya ada gambarnya, gambar pengimbasannya, kemudian ada gambar umpan balik. Umpan balik. Umpan baliknya boleh pakai Google Google Form, boleh pakai manual. Kalau kemarin saya pakai manual, ini pakai manual. Gurunya saya minta untuk mengisi pertanyaannya apa, umpan baliknya apa, kemudian ditulis di sini. Biar lebih mudah saya kasih slide-nya saja. Nah, jadi nanti tinggal ditata, kemudian ditaruh di sini. Kalau gambaran saya seperti itu, Bu Nilu, nanti saya buat seperti ini, seperti apa namanya angket, nanti mereka suruh tanda tangan, kemudian ditaruh. Terus naruhnya gimana, Pak? Naruhnya gimana? Kemungkinan nanti akan saya buatkan kanvas seperti ini, bentuknya nanti saya akan contohkan saja. Bentuknya misalnya karena filenya nanti akan banyak, saran saya pakai infografis. Infografis, karena infografisnya kan panjang ya, kayak explainer seperti itu. Dia akan lebih panjang, Nanti nanti dalam satu karena panitia itu mintanya apa namanya screenshot ya satu JPEG tapi sudah banyak. Nah kalau seperti ini kan nanti bisa muat banyak Bunilu. Ya misalnya saya pakai tema ini aja abu-abu misalnya. Ya nanti di bawah ada screenshot tadi tanggapan. Kemudian di sini nanti ada gambar ketika kita sedang melakukan apa namanya sosialisasi ataupun pengimbasan ada 3 gambar 1, 2, 3 misalnya 3 gambarnya ada refleksinya saya pikir itu bisa cukup untuk menjadi bukti kita 1 gambar 1 JPEG bisa banyak kontennya ataupun banyak isinya seperti itu dan perhatikan nanti pas mendownload karena ini gambar hati-hati eh, saran saya karena mintanya gambar nanti kalau bisa di PNG kalau saya lebih suka PNG udah tolong pixelnya diperbesar ya diperbesar di atas 2000 gitu biar nanti hasilnya kalau di zoom nggak pecah karena nanti kan banyak gambar ini ada gambar kemudian di bawahnya ada tanggapannya dari peserta ataupun sasaran imbas kita jadi kalau di zoom itu dia nggak pecah gitu kalau nanti ini terlalu kecil nanti di zoom nggak jadi pecah gitu jadi kurang otentik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sumario mungkin ada lagi monggo. Nggih, Pak Yusron, terima kasih. Ini ada di chat, Pak. Ada yang tanya dari Pak Haryadi. Itu dia mengupload bukti karyanya jenis artikel, namun bukan di dokumen teknis. Itu apakah harus diubah ke dokumen teknis seperti itu, Pak? Ya Pak Haryadi,
Ada lagi? Mungkin bisa kita tampung dulu, Pak. Ini dari Bu Isnawati tuh sudah monggo Pak Is open mic. Iya, selamat malam Pak Yusron. Oke, selamat Mau malam Bu Is. mau bertanya, ini jenengan satu kelas dengan saya nggak ya di kelas 12? Kalau Iya, Bu. bisa mohon dibimbing ya, soalnya saya sendiri beda banget itu Kak. Dulu kan saya pernah ikut yang Bintek guru pembimbing khusus. Itu jadi setiap harinya kita tuh walaupun sudah ada eh, urutan kerjanya kita hari itu disuruh ngapain, tetap aja kan kadang kita kesibukan juga banyak ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah saya. Itu suka keteteran walaupun sudah sesuai dengan harinya. Misalnya hari ini jadwalnya ini sudah sesuai. Kadang ketika mengupload aksi nyata ataupun mengerjakan yang apa itu yang kompilasi aksi nyata itu saya suka keliru upload atau gimana gitu. Bisa tolong nggak kelas 12 dibimbing contohnya untuk saya aja biar nggak ada kekeliruan kayak misalnya Bapak Ibu nggak usah buru-buru nggak usah ini karena saya sendiri itu lagi nungguin orang sakit juga ya di sekolah juga lagi banyak kegiatan juga karena bentar lagi mau akreditasi di samping itu pegang kelas juga dan saya juga GPK mengurus yang anak berkebutuhan khusus juga di sekolah saya. Jadi ya luar biasa. Lagi nyusun PPI juga ya lumayan kerjaannya. Kayak kemarin tuh saya salah upload malah yang aksi nyatanya pendidikan inklusif. Saya udah saya upload ulang tapi disindir melulu di grup yang Telegram itu rasanya jadi mohon bimbingannya untuk kelas 12 tolong diarahkan gitu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Silakan ada lagi Pak Iya. Aryo. Ini ada di Kabupaten Bekasi SMA 2 Cikarang. Saat Sama pengimbasan bertanya mana? bisa Kak. Oh iya Bu, silakan yang Tanya open mic dulu. langsung bisa. Monggo Bu, nggih, nanti dulu nggih, monggo. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak. Nggih, perkenalkan saya Ibu Siti Handayani, guru BK di SMK 2 Blora. Kemarin waktu saya mendaftar itu ini cerita dulu ya Pak. Waktu saya mendaftar itu kan di situ ada anak kesulitan belajar. Nah, asumsi saya itu mungkin untuk anak-anak yang umum gitu ya. Nah, kemarin waktu saya mendapat WA untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini, nah ternyata mungkin materinya itu kok lebih pada untuk kesulitan belajar menulis, kemudian membaca, berhitung. Sedangkan peserta didik kami di SMK itu semuanya sudah bisa seperti itu, Pak. Namun, nah saya ini bingung. Saya kan guru BK gitu, Nje. Walaupun memang saya setiap hari ya membimbing anak-anak yang bermasalah, yang kesulitan begitu. Cuman kan masalahnya berbeda gitu, Pak. Nge. Tetapi dari kemarin saya mengikuti kegiatan ini dan berusaha untuk mempelajari materi, kemudian juga menjawab soal-soal yang ada di LMS itu, Pak. Nggih. Nah, ini saya mohon pencerahan ini bagaimana, nggih. Seperti kemarin saya melihat juga teman-teman di kelas 13 itu juga sudah membuat aksi nyata seperti itu. Dan mungkin seperti yang di PMM itu, nggih. Nah, ini seperti tadi kemarin saya juga melihat di situ ada soal-soal apakah di kelas ibu ada peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, kemudian strateginya apa, medianya apa, begitu ya. Nah, mungkin ini yang saya terapkan di SMK mungkin lain dengan materi yang di sini, Pak. Nggih. Mohon ini bagaimana sih? Terima kasih Pak Yusron. Nggih. Tapi saya tetap mengikuti sampai selesai, Pak. Nggih. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jelon monggo dari Ibu Ya, Senawati dulu. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Harti, ya. Tadi yang seperti yang tadi seperti Pak Agus, ini kasusnya sama, salah kamar. Jadi eh, hemat kami adalah yang salah itu kemudian dihapus terlebih dahulu, kemudian diunggah di bagian yang benar, di bagian eh, bukti karya, kemudian di dokumen teknis ya. Bukti karya,
dokumen teknis. Jadi nanti biar eh, tidak ada masalah lagi khawatirnya, Bapak itu nanti Pak Ardi sudah ayem-ayem, sudah merasa menyelesaikan tugas, ternyata ada revisi dan kemudian nanti jadi menambah pekerjaan. Mumpung ini waktunya masih lama, kita masih di tanggal 5 kan, masih 4 hari lagi, jadi mohon untuk diperbaiki terlebih dahulu, yang lama dihapus, kemudian yang sudah benar bentuknya PDF dimasukkan ke Berdikari dokumen teknis. Jadi nanti biar lebih aman semuanya, nanti bareng-bareng. Kemudian di Bu Isnawati, yang pertama tentang di grup, ya nanti ya sama-sama sih ya Bu, bareng-bareng nanti kita coba belajar bareng. Tapi kalau saya malah lebih eh, optimis ibu yang bimbing, soalnya ibu kan sudah pernah ikut di kelas GPK ya, guru bimbing khusus. Kalau saya pribadi saya baru ikut yang ini gitu. Karena sih juga pikirannya yang pertama seperti Bu Siti Handayani, yang kesulitan belajar itu kesulitan belajar untuk anak normal gitu. Ternyata ketika saya ikut diklat, oh ini lebih ke sekolah inklusi ya gitu, lebih ke sekolah inklusi ataupun anak berkebutuhan khusus yang mungkin kita sebut difabel gitu kan. Tapi di sini dibahasakan anak kesulitan belajar. Makanya mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa ini tuh kesulitan belajar ketika anak di kelas gitu dengan satu pembelajaran. Ternyata bukan. Ini adalah kesulitan belajar ketika memang mereka ada termasuk dalam difabel seperti itu. Maka dari itu nanti juga kami mohon bantuannya Bu Isnawati yang sudah menjadi GPK, malah sudah membimbing anak kebutuhan khusus. Karena di sekolah negeri di tempat kami pun untuk GPK dan kemudian anak kebutuhan khusus masih jarang ditemukan seperti itu. Karena kebanyakan ya langsung masuk ke sekolah luar biasa gitu. Kalaupun ada yang masuk ke sekolah yang bukan sekolah luar biasa, notabene sekolah itu bukan sekolah inklusi malah. Di tempat kami juga ada anak berkebutuhan khusus sebenarnya ketika tangannya itu sering bergerak-bergerak sendiri di kelas gitu ya. Kemudian tapi anak tersebut masih digolongkan dalam pembelajaran yang normal gitu, tidak ada treatment terkhusus gitu. Jadi harapannya dengan setelah menyelesaikan diklat ini juga saya dengan orang yang lain di sekolah ataupun rekan di kabupaten kami lebih aware terhadap sekolah inklusi dan nanti bisa memberikan pendekatan tersendiri terhadap dinas pendidikan agar nanti ada treatment ataupun ada pengelolaan sekolah inklusi yang lebih lebih masif gitu ya, bukan hanya ketahuinya ya ketika anak berkebutuhan khusus dimasukkan ke sekolah luar biasa. Padahal kan amanah undang-undang sekarang bahwa semua anak itu tidak boleh ditolak gitu. Jadi kalau anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah negeri itu nggak boleh ditolak sebenarnya. Yang bukannya anak yang harus berubah, tapi kita sekolah sendiri harus berubah untuk memberikan sebuah fasilitasi menjadi sekolah inklusi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pembimbingan dan kesibukan ya nanti Bu Isnawati dan rekan-rekan yang lain juga ini masih panjang, masih ada 5 hari. Kita sama-sama nanti bisa diskusi di grup bagaimana cara membuat aksi nyata, membuat sebuah bukti karya. Itu juga nanti bisa sama-sama kita diskusikan dan nanti harapannya akan ada apa namanya pencerahan dari fasilitator karena yang saya lihat di Telegram itu memang fasilitatornya aktif menjawab, tapi dengan ribuan orang yang bertanya itu kan jadi tidak begitu teridentifikasi. Tapi malah di grup WA yang notabene orang yang lebih sedikit, fasilitatornya di sana harapan harapan saya pribadi sih lebih lebih banyak komunikasi, tapi juga tidak begitu intens. Mungkin juga karena kesibukan dan kita juga banyak orang seperti itu. Jadi kami sih mau memaklumi yang penting kita di peserta saling menguatkan, saling bertukar pikiran, saling berkolaborasi bersama. Harapannya juga di sini nanti misalnya Bapak Ibu ada yang berkenan menjadi pemateri di pertemuan selanjutnya, ya tinggal nanti kontak saja ke kami di komunitas belajar. Nanti bisa kami fasilitasi masukkan ke dalam PMM, kami daftarkan harinya, kemudian nanti bisa sharing. Di pertemuan berikutnya ada Bu Dewi juga yang sudah merelakan ataupun berinisiasi menjadi pemateri di besok di tanggal 8. Bapak Ibu nanti bisa join lagi di room, nanti bisa kumpul lagi, bisa kita sharing-sharing. Kemudian berikutnya di Bu Siti Handayani dari Blora, di SMK di Blora, itu asumsinya sama dengan mungkin kebanyakan guru yang lain termasuk saya, bahwa anak kesulitan belajar itu terjadi kepada anak-anak yang normal yang treatmentnya adalah nanti mungkin menjadi kita diajari tentang strategi pembelajaran, diajari tentang media pembelajaran, diajari tentang inovasi pembelajaran untuk meningkatkan itu semua. Tapi ternyata ketika belajar modulnya ternyata ini lebih ke arah sekolah inklusi di mana menghadapi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti itu.
Nah, eh, ya sama-sama belajar sih Bu Siti Handayani, apalagi dengan basic Ibu yang guru bimbingan konseling gitu ya. Jadi mungkin lebih paham tentang mental anak, tentang treatment, tentang bagaimana pendekatan terhadap anak. Harapannya nanti itu semua nanti bisa menjadikan eh, kita saling menguatkan. Kalaupun bingung ya nanti bisa bareng-bareng di grup, kita konsultasi bersama. Saya juga melihat banyak sampel-sampel dari rekan-rekan yang lain itu juga sudah sangat membantu. untuk Ketika memberikan ada rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu mau tanggapan umpan baliknya, ya kita berikan tanggapan umpan balik saja, karena itu juga membantu untuk kita belajar melihat, oh ternyata seperti ini cara membuat aksi nyata dan sebagainya. Begitu Pak Aryo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusron. Ini termin terakhir ya Pak. Sebelum kurang berapa 15 menit. Ini ada Bu Dwi Ari Fatona, monggo Bu Dwi open mic. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Iya, Bu. perkenalkan saya Dwi Ari dari SLB Negeri Batang, Bapak, Jawa Tengah. Oke, saya mau tanya nih Pak Yusron, tadi sempat Bapak menyampaikan bahwasanya kita biasanya tahu anak-anak berkesulitan belajar itu setelah anak-anak ini dalam pembelajaran ataupun nanti sudah di sekolah luar biasa. Kebetulan saya kan mengajar di sekolah luar biasa, Pak. Dan hampir di setiap tahun ajaran baru itu tuh ada siswa pindahan, Pak. Dan pindahan itu tuh kelas 5, kelas 6. Yang tahun lalu kebetulan di kelas saya, tahun ini juga di kelas saya. Tahun lalu tuh anak perempuan di kelas 6 itu belum bisa membaca. Yang tahun ini kelas 5 itu sudah bisa membaca tapi belum bisa berhitung. Bahkan bentuk angka pun masih harus saya awali lagi konsep bentuk angka seperti itu. Dan itu di kelas 5 Pak gitu. Nah, yang saya pengen tanyakan Pak, sebetulnya di SD tadi Bapak bilang kan sebetulnya tidak boleh menolak. Mereka memang tidak menolak Pak, teman-teman di sekolah dasar luar biasa memang teman-teman ini berjuang juga. Mereka masih mengusahakan hingga duduk di kelas 5. Nah, tapi sampai di kelas 5, sampai di kelas 6 itu dipindahkan ke sekolah luar biasa. Itu juga kami dari mulai membimbing anaknya yang sudah punya rasa malu, anak yang sudah minder, begitupun dengan kami harus memberikan support kepada orang tua yang kadang udah nangis-nangis kayak gitu Pak. Jadi kami bimbing anak juga, menemani orang tua juga, menguatkan orang tua juga kayak gitu. Nah, itu tuh sebaiknya nanti mungkin ada eh, apa ya Pak, bantuan lah untuk materi-materi seperti ini dipublikasikan secara luas gitu. Mungkin kan tidak semua teman-teman di terutama yang di kecamatan-kecamatan itu mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, mungkin bisa di PMM-nya itu yang per kecamatan diperkuat kembali gitu bahwasanya bahwa anak-anak di sekolah umum, di sekolah reguler itu dibimbing seperti apa supaya nanti tidak terjadi yang kelas 5 dipindah ke SLB. Bahkan ada yang SMP pun menghubungi kami, Pak, gitu. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya, Pak. Siap, siap. Baik, Silakan terima Pak kasih Aryo. Bu Dwi. Nggih. Ini ada satu lagi Bu Faridatul Jana. Silakan open mic, Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, terkait dengan kegiatan ini, begitu ya, menanggapi dari Ibu yang barusan bertanya begitu, katanya ketika mengajar di SD, begitu tingkat dasar sudah banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, di sekolah kami, kalau tadi Ibu Siti Handayani juga menyampaikan karena mengajar di tingkat SMK, begitu kebetulan beliaunya juga dari guru BK sehingga apa merasa tidak ada siswanya yang kesulitan belajar seperti materi yang kita pelajari di Diklat PABB ini. Tapi justru kondisi seperti itu berkebalikan dengan kondisi saya begitu Bapak. Di tempat saya ini mengajar, kebetulan saya mengajar di SMK begitu, dan insya Allah tiap tahun itu ada kasus siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan baik itu menulis, membaca, berhitung begitu Bapak. Itu pasti setiap tahun ada satu dua orang itu ada. Dan apa ya? Ini bisa dijadikan
saya merasa ini kok sepertinya apa ya? Ini sebenarnya kesalahan dari pihak sekolah di tingkat sebelumnya atau bagaimana? Karena dari SD saja sepertinya tuntutan untuk selalu naik kelas meskipun kondisi anak ini seperti itu. Jadi terus saja berlanjut. Di SMP pun juga seperti itu. Sehingga kami yang di tingkat SMK ini kadang masih ada siswa yang harus kami bimbing huruf per huruf, Bapak. Jadi ada siswa saya yang tidak mengenal huruf ini A sampai Z itu enggak tahu, dia hanya bisa menuliskan namanya sendiri begitu ya, itu pun karena dia hafal namanya sendiri, misalkan katakanlah eh, Joko begitu, ya sudah Joko itu saja yang bisa dia tulis, selebihnya itu tidak ada begitu. Dan kesulitan berhitung pun contoh seperti saat ini sekarang saya ada mengajar di punya jadwal mengajar di kelas 12. Ketika saya mau masuk pada tahap perencanaan ini kan pasti apa ya, ada materi berhitung begitu, ada materi berhitung karena ini apa materinya perencanaan, dan materi yang apa namanya perkalian, pembagian itu mereka sudah benar-benar nol begitu. Mereka hanya bisa menghitung perkalian di 1 kali 1 sampai 1 kali 10 begitu tuh. Selebihnya sudah tidak bisa. Jadi ketika saya mengajar materi itu otomatis mereka tidak bisa mengerjakan, sehingga saya mengajar untuk bisa mengajar ke materi saya sendiri, saya harus mengajarkan konsep perhitungan dasar mulai dari perkalian. Jadi saya minta anak-anak ini ayo menghafal perkalian dulu begitu. Ini padahal kelas 12, ini kelas 12. Jadi kondisinya benar-benar kadang pulang dari sekolah itu benar-benar lelah sekali, tapi ketika anak-anak ini bisa perkalian 1 sampai 5 saja itu puasnya luar biasa begitu. Jadi 1 bulan, selama 1 bulan itu saya benar-benar ekstra untuk membimbing anak-anak ini perkalian begitu. Bahkan ada siswa saya yang ketika di kelas 11, saya tahunya itu di kelas 11 tidak bisa membaca. Jadi saya bawa buku anak saya yang TK itu, anak Islam pandai membaca, tapi begini jilid 1. Jadi saya mengajarkan anak, abi, aca, dan begitu itu terus. Jadi pada saat jam-jam istirahat atau di saat-saat kegiatan mengajar begitu saya masih membimbing anak-anak seperti itu. Dan apa ya? Seperti ini mungkin adakah perlukah koordinasi antara guru dari tingkat SD, SMP dan SMA ataupun SMK begitu, sehingga kami yang di tingkat SMK ini Pak rasanya kalau sudah mau mengajar dengan kondisi ada anak seperti ini tuh rasanya wow begitu. Meskipun ya memang sudah tugas kami begitu, ya mau tidak mau harus kita selesaikan. Dan apa ya, dengan materi yang ada ini mungkin ada strategi-strategi yang perlu kami pelajari lagi, karena memang kan basic saya itu kan bukan guru dari fakultas ilmu pendidikan yang mungkin bisa belajar ini, karena kami basicnya dari teknik begitu, sehingga untuk mendampingi anak-anak seperti ini itu butuh effort yang luar biasa. Jadi butuh wawasan yang lebih luas lagi, dan harapannya ke depan ini masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan lebih baik lagi, lebih dini lagi begitu, sehingga tiap tingkat ini anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan perkembangannya begitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Variatun. Monggo Pak Yusron untuk bisa dijawab. Nggih. Ya, Boleh terima saya kasih, Pak. jawab nggak? Ya, boleh. Silakan, Bu. Monggo Bu Is. Selamat malam Bu Faridatul, boleh saya menjawab? Ya, sama-sama. Silakan Iya. Ibu. Maaf ya Bu, jadi saya mau jelaskan dulu kondisi sekolah saya ya. Sekolah saya itu di SD 2 Sarogadung di Kebumen, sebuah kecamatan kecil di paling ujung Kebumen. Di sekolah saya itu ada siswanya 147, di mana 40 anaknya itu berkebutuhan khusus, Bu. Bayangkan. Berkebutuhan khususnya itu macam-macam, eh, nggak cuma yang terlihat ya. Kalau misalnya kayak difabel itu kan terlihat ya. Ini tuh rata-rata
autis. Nah, autisnya itu terbagi lagi beberapa turunannya itu kan banyak. Ada ASD, ada autis dengan spektrum disorder, ada juga ADHD. Nah, ada juga speech delay karena dia tidak jarang mendengar orang tuanya berbicara. Jadi sekarang anaknya kelas 2 masih belum bisa lancar berbicara. Kadang masih belum bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Itu yang autis ya. Di kelas 2 itu, oh sekarang kelas 3 itu 10 anak autis dengan spektrum berbeda-beda. Di kelas saya sendiri, kelas 4 itu ada yang disgrafia satu, diskalkulia, dia kesulitan berhitung satu, sama ada kesulitan membaca simbol. Jadi dia disleksia. Jadi dia kalau tak ajarin ABC itu sampai mampus juga nggak bakal ngerti. Bisanya, saya pasti kasih tanda. Mas, ini ada balon, depannya ada, belakangnya ada sapu, dibacanya huruf apa? Huruf B gitu. Tapi kalau nanti sudah masuk ke kalimat atau baru kalau kata bola itu masih bisa karena saya pakai simbol, nggak pakai ini huruf apa gitu ditulis di papan tulis huruf B itu tidak. Nah, bayangkan GPK-nya cuma satu nih, cuma saya. Saya harus menyusun eh, PPI itu apa? Kayak RPP tapi individual sesuai dengan kebutuhan khususnya masing-masing anak. Berarti saya harus membuat 40 nih. Kalau karena siswa saya yang berkebutuhan khusus ada 40. Sedangkan ketika menangani yang berkebutuhan khusus tersebut kan pasti kita otomatis saya harus bertanya kepada SLB yang terdekat. Persatu udah pasti. Yang kedua, saya pasti akan menghubungi dokternya. Karena alhamdulillah dari 40 ini yang 30 sudah bersedia diterapi, tapi yang 10 lagi masih orang tuanya tidak bersedia membawa anaknya untuk diterapi. Jadi semua 40 itu yang 30 sudah teridentifikasi oleh ahlinya. Ketika saya menyusun PPI, saya akan bertemu dengan psikolognya, terapis bicaranya, terapis kalau yang autis, terapis okupasi, terapi perilaku, dan juga ke dokter anak tersebut. Dan juga saya harus konsultasi dengan pihak SLB karena yang punya apa eh, kurikulumnya itu hanya SLB. Sedangkan saya untuk mengakses kurikulum di SLB itu tidak mudah walaupun saya sudah minta ke dinas. Jadi tantangan kami itu ya lumayan, Bu. Jangan menyalahkan kami yang di bawah karena kami yang di bawah pun sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menghubungi para stakeholder yang bersangkutan. Jadi kesulitan kami yaitu saya hanya seorang diri melawan 40. Pernah juga kejadian di kelas, waktu itu anak tersebut masih kelas 2 ya. Yang satu ADHD, yang dua ASD dan autis ADD, yang satu lagi speech delay. Ngamuk bareng. Yang satu aslinya itu hanya yang ADHD. Jadi dia lagi menulis, tiba-tiba tutup kuping sambil jerit. Ah gitu, kalau udah jerit kayak itu nanti lari-lari Bu, itu di kelas. Lari-lari di kelas, kalau saya lupa nggak nutup pintu, dia lari keluar kelas nanti jedot-jedotin kepala itu di pintu atau di tembok. Bayangkan saya repotnya bagaimana. Nah, yang 6 ini yang sama-sama berkebutuhan khusus ini, yang ASD, yang ADD, ada yang speech delay itu ikut guling-guling nangis di bawah. Jadi bayangkan repotnya kami sebagai GPK dan juga sebagai guru kelas. Akhirnya kami paling kalau mereka sudah mulai ada gejala mau tantrum atau mau ngamuk, saya pasti minta tolong guru olahraga. Pak, tolong ini dipegang biar dia nggak menyakiti diri sendiri sama pasti saya geser ke ruangan lain biar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Nah, untuk kita itu yang autis ya, spektrum autis dengan berbagai macam turunannya. Nah, untuk yang disgrafia, diskalkulia sama yang eh satu lagi apa tadi tuh? Diseleksia. Kami sudah memanggil ahlinya untuk terapi. Jadi dia itu mendapatkan program bimbingan langsung dari terapis bicaranya. Kalau yang speech delay.
Kalau yang untuk diskalkulia, yang disgrafia itu pun sudah ada terapisnya masing-masing Bu. Jadi kami hanya diberi saran untuk misalnya ini anak suruh mewarnai aja tapi yang ini kayak gitu. Jadi kalau kita langsung mengajarkan A B C D 1 2 3 itu mau sampai kapanpun tidak akan bisa karena sudah ada eh, terapisnya masing-masing. Jadi kita hanya meneruskan apa yang saran dari terapis tersebut. Misalnya, Bu, ini nanti diajarin, anaknya diajarnya seperti ini, seperti ini. Sama seperti yang program Bintek kita dapatkan hari ini, itu memang benar-benar di kita situ udah berjalan, tapi belum maksimal. Karena kan macam-macam ya, ada yang diskalkulia, ada yang disgrafia, ada yang double semua itu, dispasia. Nah, jadi mohon Ibu jangan nyalahkan yang di bawah karena kami yang di bawah pun sudah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi kalau tidak ada dukungan dari orang tua itu kami benar-benar berjuang seorang diri. Jadi kayak kita tuh berjuang di medan perang tapi perangnya sama siapa itu nggak tahu. Karena kita yang penting adalah anak bertumbuh. Jadi di SD saya mengedepankan skill untuk anak tersebut agar dia bisa di lingkungannya punya bekal untuk mandiri sama kayak misalnya murid saya yang disgrafia ini sama yang diseleksia dia itu kan nggak bisa ngapa-ngapain mau diapain juga tetap nggak bisa udah kita ikutin saran dari terapis namanya anak kan mudi ya kalau lagi mau mau kalau lagi enggak ya bodo amat lah itu saya bikin program sendiri Bu kayak misalnya ya satu saya suruh dia seneng bikin layangan. Oke, kalau setiap musim kemarau dia akan buat layangan untuk dijual. Uangnya ditabung di sekolah karena tabungannya udah lumayan. Jadi kami cuma bisanya seperti itu, memberi bekal untuk dia bertahan hidup biar bisa survive ketika dia tidak mampu melanjutkan ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Setidaknya dia punya bekal untuk survive lah. Terus ada lagi satu anak yang dia eh dispasia apa ya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain nulis nggak bisa nulisnya cuma garis sama lingkaran baca juga tidak bisa angka pun dia tidak tahu berhitung pun nggak ngerti jadi kalau dia jajan ya uang semua dikasih gitu dikasih kembalian pun malah bingung gitu kan nah ini paling saya kasih program individualnya itu selain yang dari terapisnya ya saya cuma bisanya kasih dia sukanya nyuci motor apa nyuci sepeda ya tak suruh nyuci motor nyuci sepeda biar setidaknya dia ada bekal untuk ke depannya ketika orang tuanya tidak mau melanjutkan anak tersebut untuk sekolah karena di sini kita walaupun sudah mencoba berdiskusi dengan orang tua terus mencoba menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anaknya kalau dari lingkungannya tidak ada, apalagi keluarganya denial, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi ketika anak tersebut nggak punya BPJS lah, kita mau terapinya bagaimana? Karena sekali terapi itu 1,5 juta di sini di Kebumen. Dan itu pun kadang dokternya itu didatangkan dari Jogja, karena yang banyak itu di Jogja. Di sini di RSUD Perembun kemarin baru mendatangkan dokter tumbuh kembang anak karena saya minta karena permintaan dari saya sebagai guru GPK. Saya minta buat surat langsung ke rumah sakit karena di kelas saya sendiri di sekolah saya sendiri sudah ada 40 anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam eh, kendalanya itu. Jadi saya minta dokter tumbuh kembang anak. Itu pun yang ditanggung BPJS paling hanya 20, sisanya mereka eh, terapi mandiri dan sekali terapi ke dokter tumbuh kembang itu biayanya tidak murah Bu. Jadi tantangan kami ya di situ. Selain itu menciptakan pembelajaran yang cocok, yang sesuai dengan kekhususannya mereka itu ya memang tantangan banget. Karena nggak mudah ya dari 40 anak berarti saya harus menciptakan 40 kondisi belajar yang berbeda-beda apalagi harus disatukan belajarnya dengan yang normal. Nah, itu benar-benar tantangan buat kita. Walaupun ada ya di kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran berdiferensiasi, tidak sepenuhnya bisa kami terapkan semua. Apalagi ketika anak tersebut sedang mengalami tantrum apalagi kalau salah makan atau gimana karena diet dari dokter itu sangat ketat, sekali dilanggar bisa hiperaktifnya bisa kumat. Jadi mungkin itu penjelasan saya Bu Faridatul.
tolong jangan salahkan kami yang di bawah karena kami juga sudah berusaha. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima Iya, Bu kasih terima Bu kasih. Isnawati. Luar Luar biasa biasa sekali sekali. ini. Bukan menyalahkan apa Bapak Ibu guru yang di tingkat bawah begitu ya. Begini Ibu, terkait dengan kondisi seperti itu, saya kebetulan wali kelas begitu pada saat itu begitu ya, ketika ada di kelas saya itu ada anak yang kesulitan belajar, dan pada saat kenaikan kelas itu saya ditegur sama wakil kurikulum begitu ya. Ditegurnya begini, nah Ibu, siswanya ada yang nggak bisa baca tulis tapi naik kelas begitu kan ya. Saya sampaikan pada wakil kurikulum waktu itu, mohon maaf Bapak, saya sebagai wali kelas ini kan menerima nilai begitu ya, menerima nilai dari Bapak Ibu guru pengajar mata pelajaran begitu, sehingga saya menuliskan apa ya guru pengajar ini memberikan nilai 8 katakanlah begitu, terus mau saya ubah 3, apa iya Bapak Ibu guru pengajar ini memberikan nilai 7 terus karena siswa ini tidak bisa baca tulis mau saya ubah 2 begitu kan, tidak boleh seperti itu ya. Saya hanya tinggal menuliskan saja, dan memang kondisinya benar anak ini tidak bisa baca tulis. Tapi untuk membaca gambar dia paham karena kebetulan saya mengajar di jurusan listrik begitu, ketika saya menerangkan dengan konsep gambar rangkaian begitu, anak ini paham. Untuk praktek itu paham begitu. Nah, akhirnya dengan kondisi nilai seperti itu, anak ini kan mau tidak mau naik kelas karena sudah di atas KKM semua nilainya. Dan pada saat rapat itu saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Ini ada siswa seperti ini kok begini-begini. Nanti menghadap ke ruangan saya. Begitu kami ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, ini bagaimana ini kok bisa begini-begini, muridnya enggak bisa baca tulis begini. Nah, saya sampaikan, Bapak kalau misalkan ada siswa yang tidak bisa baca tulis di kelas saya dan Bapak menyalahkan saya sebagai wali kelas, mohon maaf saya sudah membimbing. Kalau memang Bapak mau menanyakan kenapa bisa begini, mari kita komunikasikan dengan guru-guru sebelum-sebelumnya ada apa dan mengapa begitu. Bukan mau menyalahkan sampai anak ini ada di SMK. Saya kan tinggal menerima saja, wong anak ini sudah diterima di SMK masa iya begitu. Nah, nah kalau memang mau tahu kondisinya seperti apa ya kita koordinasi dengan guru-guru sebelumnya di tingkat SMP, di tingkat SD begitu. Sehingga kita tahu kondisi realnya seperti apa. Kalau saya sudah menerima ini kondisi begini, masa iya tidak mau saya ajarin. Bahkan saya rela di jam-jam istirahat itu mengajarkan anak ini aja begitu ya. Dan walaupun akhirnya perjuangan saya untuk mendampingi anak ini sampai lulus begitu, dan sampai lulus pun itu bacanya masih mengeja, sudah bisa tapi mengeja, dan ini yang membuat saya gimana ya sedih begitu, kenapa saya yang menjadi salah begitu, padahal kan intinya kita kan mendampingi begitu, mau bagaimanapun ya kita dampingi begitu. Itu yang terjadi di kondisi saya seperti itu Ibu. Terus mungkin ini ada satu yang terlewat dari cerita saya, di salah satu daerah dekat dengan sekolah saya ini, saya tidak tahu apa penyebabnya begitu, tapi rata-rata anak yang berasal dari daerah itu rata-rata mengalami kesulitan belajar. Rata-rata seperti itu, baik itu baca tulisnya, komunikasinya, terus apa berhitung juga rata seperti itu. Pokoknya dari daerah situ saya tidak tahu apakah karena faktor karena masih apa ya, kalau di daerah situ lekat dengan pernikahan yang ini apa masih bersaudara, bukan bersaudara kan tapi sepupu ini. Jadi daerah situ masih menganut yang seperti itu. Jadi orang kampung situ rata-rata masih berfamili berkeluarga begitu, sehingga apa itu menjadi salah satu faktornya atau bagaimana saya tidak tahu, tapi anak yang dari daerah itu rata-rata ketika ada di sekolah itu semuanya seperti itu. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Isnawati. Semangat, Bu. Sama-sama Ibu. Monggo Pak Agustus udah jam 9, silakan dilanjut, nanti tinggal closing statement aja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir dua pertanyaan dari Bu Dwi Ari dan Bu Fahdatul ini menjadi sebuah hal yang menjadi pemikiran kita bersama Bapak Ibu, bahwa kita peserta untuk BIMTEK anak kesulitan belajar ini mau tidak mau menjadi orang-orang yang harus peduli terhadap pendidikan inklusi di kota kita masing-masing, kabupaten kita masing-masing, dan di wilayah kita masing-masing. Harapannya
Nanti setelah ini akan ada webinar-webinar berikutnya. Bapak Ibu nanti yang tertarik ataupun yang berminat menjadi pemateri bisa nanti kontak saya atau Pak Sumario boleh. Nanti sama-sama kita nanti membuat schedule, buat rencana nanti kita adakan webinar selanjutnya. Semoga intensitas kita bertemu di ruang seperti ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi sebuah apa namanya pembelajaran kita bersama dan kita menjadikan Indonesia menjadi eh, negara yang ramah, inklusi, yang mampu mendidik dan mampu menaungi semua generasi muda kita tanpa melihat pandang bulu dan tanpa memberikan diskriminasi. Mungkin itu statement penutup dari saya, Pak Aryo. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Link absen sudah dibagikan. Mari kita akhiri, sudah jam 9.10. Yang sampai jam 9. Jadi kita akhiri saja untuk Zoom kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bagi agama Islam yang lainnya mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo Pak Aryo sedikit Pak Aryo. Gimana? Ya, sedikit ini saya ingin menyampaikan terkait dengan daftar hadir ya Bapak Ibu. Daftar hadir yang sudah Bapak Ibu isi nanti bisa dicek, kemudian dicek di email Bapak Ibu nanti mendapatkan apa namanya mendapatkan sebuah sertifikat di sana. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti kesulitan, nanti bisa dicek di SID, kemudian ini web Kosim ya, webinar Kombel Sekolah Inklusi Mandiri. Nah, di sana sudah ada tautan untuk KPM dan sertifikat. Bapak Ibu bisa klik yang di sini ya, di sertifikat. Kemudian nanti akan pop up ke halaman berikutnya ini sudah ada yang ngisi, sudah banyak sekali yang ngisi ini. Sudah banyak yang mengisi, Bapak Ibu di sana tinggal dicari berdasarkan nama. Jadi urut nama ya, berdasarkan nama dicari alfabetik ya. Bapak Ibu nanti silakan bisa dicek, dilihat. Kemudian harapannya bisa ya tadi disampaikan bisa nanti kita ketemu di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih Pak Aryo. Baik Ibu, Bapak Ibu semuanya, untuk pertemuan nanti berikutnya yaitu di tanggal 8 insya Allah akan bertemu dengan narasumber yang lainnya. Baik, kita tutup semuanya dengan katakanlah perasaan riang gembira, dengan perasaan bahwa kita sebagai guru hebat yang tidak menjustis bahwa anak itu punya hal-hal yang sangat unik, itulah keindahan sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusron, Pak Sumario. Sama-sama Terima Ibu. kasih Pak Yusron. Sudah. Bu Ai, terima kasih juga. Link absennya nggak ada ya Mas Mul, Mas. Buat Terima ngangge kasih presentasi. Pak. Ibu ya. Ini, yes. Pak Agus ya tadi ya. Nggih. Pak Agus, boleh kirim aja nanti di link ini di upload ulang nih Pak. Yang ini, yang terbawah, ini yang terakhir. Atau di Telegram ya Pak ya, dikirimnya. Iya, nanti Biar coba gini. di link di Telegram boleh ini. Telegram ya. Yang boleh. Dibuka itu enggak bisa soalnya Pak. Oke, terima kasih. Oke, nggih, Terima sama-sama. kasih nggih. Nggih, Pak Agus, nggih, selamat ketemu kembali. Terima kasih Pak. Nggih, Bu Siti, sama-sama. Matur nuwun, matur nuwun.